Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisi Nadila, NIM 304-2020-039. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mengenai analisis dan perancangan sistem informasi berbasis website pada PT Berbagi Rezeki. Latar belakang, ADEAS adalah sebuah merek air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Berbagi Rezeki. ADEAS terdiri dari berbagai macam kemasan, di antaranya kemasan gelas 240 ml, kemasan botol 600 ml, kemasan botol 1 liter, dan kemasan galon 3,8 liter. ADEAS adalah sebuah perusahaan berkembang yang ingin menggunakan website untuk melakukan sistem transaksi dan penyebaran informasi dalam lingkungan kantor, tetapi belum diimplementasikan pada sebuah sistem transaksi penjualan dan pembelian. Sistem transaksi dan penjualan tersebut masih menggunakan Microsoft Excel dan masih belum bisa membantu mempermudah proses transaksi penjualan dan pembelian. Semua pemesanan dilakukan secara manual dengan panggilan telepon atau menggunakan formulir kertas. Hal ini tidak efisien karena terlalu banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Dengan adanya sistem informasi retail pembelian dan penjualan ini, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengelola data dengan hasil yang cepat, tepat, dan akurat dibanding dengan informasi yang didapat dari proses manual. Tujuan dari penganalisisan perusahaan air minum kemasan ADEAS PT Berbagi Rezeki ini adalah 1. Membuat proses bisnis dan merancang flowchart dari studi kasus yang telah diberikan. 2. Membangun sistem informasi sebagai solusi dari masalah yang telah dipecahkan dari perusahaan PT Berbagi Rezeki. Ruang lingkup, ADEAS adalah sebuah merek air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Berbagi Rezeki. ADEAS terdiri dari berbagai macam kemasan, di antaranya kemasan gelas 240 ml, kemasan botol 600 ml, kemasan botol 1 liter, dan kemasan galon 3,8 liter. ADEAS adalah sebuah perusahaan berkembang yang ingin menggunakan website untuk melakukan transaksi dan penyebaran informasi dalam lingkungan kantor, tetapi belum diimplementasikan pada sebuah sistem transaksi penjualan dan pembelian. Sistem transaksi penjualan tersebut masih menggunakan Microsoft Excel dan masih belum bisa membantu mempermudah proses transaksi penjualan dan pembelian. Sejarah PT Berbagi Rezeki berdiri pada tahun 2018. Perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor dan mechanical electrical juga memproduksi air minum dalam kemasan bermerek dagang ADEAS. Perusahaan ini bermula dari usaha rumahan yang kemudian menjadi CV dengan memproduksi las, bubut, dan jasa konduksi yang semakin lama semakin berkembang dan berubah jadi PT. PT Berbagi Rezeki produksi air minum dalam kemasan ADEAS berdiri dengan izin dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Air minum dalam kemasan ADEAS benar-benar bebas dari berbahaya karena diolah dengan mesin-mesin modern standar Eropa dan sterilisasi ozon untuk menghasilkan air minum yang benar-benar higienis. Struktur organisasi yang terdapat pada PT Berbagi Rezeki adalah Presiden Direktur, Direktur, Marketing, Finance, Engineering, Production. Di dalam finance yaitu accounting, purchasing, delivery. Sedangkan di bagian engineering terdapat bagian desain and estimasi, quality control, dan di bagian production terdapat bagian desain produk, fabrication, dan project. Permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh PT Berbagi Rezeki terdapat 3 masalah. 1. Masalahnya transaksi penjualan. Penyebab proses penjualan masih menggunakan metode manual. Bentuk kerugian yang dialami, penjualan menjadi tidak efisien dan berjalan lambat. Masalah kedua, kesulitan dalam proses transaksi penjualan dan pembelian. Penyebabnya, sistem transaksi dan penjualan masih menggunakan Microsoft Excel. Bentuk kerugian yang dialami menghambat waktu dan memperlambat pemasukan keuangan. Masalah ketiga, masih menggunakan telepon, fax, dan formulir kertas. Penyebabnya, metode yang dipakai oleh perusahaan sangat tidak efisien. Bentuk kerugian yang dialami menyebabkan waktu, tenaga,
dan biaya terbuang sia-sia. Deskripsi sistem yang akan dibuat, masalah yang akan terpecahkan, manfaat yang akan diperoleh dengan hadirnya sistem tersebut adalah 1. Menyediakan sistem transaksi menggunakan metode modern berbagai website. 2. Menyediakan fitur pembayaran secara elektronik sehingga transaksi lebih mudah, cepat, dan terjamin keamanannya. 3. Menyediakan fitur profil toko agar pembeli dapat mengetahui informasi dari perusahaan tersebut. 4. Menyediakan fitur chat. 5. Menyediakan fitur biodata pembeli seperti nama, alamat, nomor telepon, jenis barang yang dibeli, dan jumlah barang yang dibeli. Fungsi utama sistem informasi yang akan dikembangkan. 1. Memudahkan proses transaksi penjualan dan pembelian. 2. Membantu perusahaan dalam mengelola data dengan hasil yang cepat dan akurat dibanding dengan informasi yang didapat dari proses manual. 3. Mengefisienkan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Deskripsi pengguna sistem dan tasks yang dapat dilakukan oleh masing-masing pengguna. Ada 3. 1. Administrator. Deskripsi pekerjaannya adalah membuat agenda perusahaan, di data perusahaan, melakukan arsipan data. Yang kedua, analis. Deskripsi pekerjaan menganalisis data dari perusahaan untuk membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. 3. Programmer. Deskripsi pekerjaan melakukan pengkodean dalam membangun sistem informasi penjualan dan pembelian air minum berbasis website. Penjadwalan dan pembagian kerja. 1 minggu melakukan wawancara, 1 minggu menentukan masalah, 3 minggu mengumpulkan data, 1 bulan perancangan ERD, 2 bulan pembuat sistem website, 3 hari pengecekan sistem website, 2 hari pengujian sistem, 1 minggu perbaikan bug. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata dan kekeliruan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.